Halo teman-teman semuanya, beberapa minggu yang lalu saya dihubungi oleh teman dari teman yang menanyakan apakah saya bisa membantu untuk memberikan workshop fotografi. Kebetulan ini ada ponsel yang kameranya lumayan bagus katanya. Singkatnya, saya baru tahu mereknya Infinix. Dan katanya merek ini sangat populer di kalangan gamer. Tapi di seri Note 40 ini, kameranya juga sudah bagus. Yuk kita langsung lihat aja dan langsung coba kameranya seperti apa. Oke, sebelumnya kita lihat kelengkapannya dulu. Sebelum membuka kotak ini, saya sendiri sudah cukup terkesan. Karena biasanya ponsel sekarang packagingnya tergolong minimalis. Tapi yang ini agak beda. Kotaknya cukup besar, ada gambar kartun, dan setelah saya pelajari, rupanya adalah salah satu tokoh di game Mobile Legends yang cukup terkenal di Indonesia. Selain ponsel yang cukup besar dan berkilau ini, Infinix menyertakan Mac Case dan Mac Power. Mac Power ini punya dua fungsi, sebagai wireless charger dan sekaligus battery pack, atau power bank lah istilahnya. Kapasitasnya 3020 mAh, memang tidak besar, tapi lumayan banget untuk keadaan darurat. Baterai di ponselnya sendiri itu berkapasitas 5000 mAh. Kalau mau ngecas di jalan, tinggal tempelkan saja Mac Power ini di belakang ponsel. Dia langsung akan mengisi daya ponsel. Dayanya sekitar 20 watt. Kalau di indoor, mau pasang kabel sekalian juga bisa. Untuk charging dengan kabel biasa, standarnya sekitar 45 watt. Tapi bisa di-boost sampai 100 watt di hyper mode. Dalam 8 menit saja bisa cas dari 0 sampai 50%. Cepat sekali ya. Saat kita bikin konten, misalnya untuk foto atau video, atau main game, kita biasanya enggan untuk charging, karena kita takut ponsel ini terlalu panas dan jadinya overheat. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, karena Infinix telah mengembangkan chip yang namanya Cheetah X1. Chip tambahan ini berguna untuk memanage charging. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir overcharge atau overheat, terutama saat kita tidur atau asik-asiknya main game. Infinix mengklaim bahwa temperaturnya bisa lebih rendah sampai dengan 10 derajat Celcius dibandingkan dengan ponsel tanpa chip Cheetah ini. Charging di suhu ekstrim seperti di minus 20 derajat Celcius ini juga bisa. Jadinya Infinix ini aman untuk traveling ke tempat yang dingin. Meskipun termasuk ponsel yang value, desain ponsel Infinix Note ini lumayan berkilau ya. Layarnya besar, 6,78 inci dan beratnya 190 gram. Layarnya AMOLED yang bentuknya flat dengan keterangan maksimum 1300 nit. Dan yang Note 40 ini sifatnya datar. Tapi yang untuk versi Pro bentuknya curve atau ada lengkungannya. Ya ini bukan berarti Note Vanilla 40 ini jelek ya. Menurut pengamatan saya, tren tahun 2024 ini, ponsel-ponsel terbarunya sudah balik lagi ke layar yang flat atau yang datar. Untuk konektivitasnya, ponsel ini mengandalkan USB Type-C, dan speakernya hasil kerjasama dengan JBL. Ponsel ini juga mendukung dual nano SIM dan NFC. Nah, karena channel ini channel info fotografi, pasti kita harus coba dan bahas lebih detail soal kameranya dong. Kalau kita lihat modul kamera di belakang ponsel ini, mungkin kita merasa bahwa ponsel ini punya 3 kamera. Tapi sebenarnya kamera yang aktif cuma satu saja. Sisanya adalah kamera depth sensor dan AI untuk proses gambar.
seperti untuk membuat latar belakang blur yang lebih natural. Yang agak unik adalah adanya lampu LED bulat yang dinamakan Infinix Active Halo. Lampu ini akan menyala pada kondisi tertentu, seperti saat ada panggilan, notifikasi, saat charging, dan lain-lain. Kamera seri Note 40 ini menggunakan sensor 108 megapiksel yang fleksibel untuk kondisi terang dan gelap. Modul utamanya bersensor 1/1,56 inci dan lensanya ekuivalen dengan 24 mm dengan bukaan f1,9. Untuk fotografi potret dan sehari-hari, kualitas gambar dihasilkan dari segi warna menurut saya bagus. Kemampuan mengatasi kontras tinggi, misalnya langit yang biru, itu juga baik. Saat saya lihat di monitor yang besar dan saya perbesar 100%, memang gambar terlihat agak terlalu tajam. Saya merasa proses penajamnya sedikit terlalu agresif. Tapi kalau di layar ponsel, terlihatnya sangat bagus. Yang senang potret, ada juga mode potret pastinya, di mana kita bisa pilih wide angle 1 kali atau zoom 2 kali yang ekuivalen ke 48 mm. Selain itu, kita bisa pilih berbagai efek, misalnya untuk melembutkan kulit, bahkan membuat bentuk tubuh supaya lebih ideal lagi. Dalam review kamera ini, saya menggunakan pilihan AI Smart, sehingga kamera bisa menentukan sendiri apa yang ideal. Hasilnya saya cukup puas ya, wajah terlihat lebih mulus dan siap tayang di media sosial. Yang perlu hati-hati adalah saat kita memotret di kondisi backlight. Misalnya ada cahaya matahari yang sangat kuat di belakang subjek. Saat itu, kontras foto itu akan sangat menurun dan muncul flare yang tentunya pasti mengganggu detail dan ketajaman dari fotonya. Kinerja memotret dengan potret AI ini bisa dibilang cukup oke. Saya nggak harus menunggu kameranya memproses foto terlalu lama. Paling 1-2 detik saja sudah selesai. Sehingga saya bisa terus memotret secara kontinu untuk menangkap momen yang pas. Ponsel ini juga tidak terasa panas. Setelah 290 foto, baterai masih tersisa sekitar 69%. Untuk versi Note 40 Pro, sensornya sebenarnya lebih bagus lagi. Resolusinya sama aja sih, 108 megapiksel. Tapi yang versi Pro punya teknologi sensor yang lebih bagus. Jadi kualitasnya mestinya lebih oke di kondisi sulit seperti kontras tinggi atau malam hari. Sayangnya, saya tidak bisa mencoba yang versi Pro, karena yang dipinjamkan hanya yang versi Note 40 saja. Dan yang versi Pro juga ada image stabilization built-in di lensanya. Cocoknya untuk teman-teman yang sering motret saat beraksi atau di kendaraan yang bergerak. Jadi teman-teman yang ingin kualitas gambar yang lebih bagus, lebih baik memang pilih Note 40 Pro kalau kalian memiliki budget yang cukup. Oh ya, sebelum lupa, di bagian depan ponsel ada kamera selfie yang beresolusi cukup tinggi nih, 32 megapiksel dengan bukaan f2. Hasilnya menurut saya cukup baik dari segi warnanya, tapi tidak sebaik kamera belakang pastinya. Dan yang menarik, ada fungsi untuk mengaplikasikan berbagai efek makeup, membuat latar belakang blur dan memuluskan kulit, mirip dengan kamera belakang juga. Dan kedua ponsel, baik yang 40 maupun yang 40 Pro, punya kamera selfie yang sama. Modul kamera Infinix ini mirip dengan kamera ponsel pada umumnya. Ada beberapa mode foto, ada mode normal yang 1 kali atau wide angle, dan telefoto 3 kali zoom atau ekuivalen dengan 72 mm. Saat kita zoom, resolusi defaultnya tetap sama, outputnya 12 megapiksel. Tapi detail dan ketajamannya menurun dibandingkan dengan yang wide. Ada juga portrait mode di mana kita bisa set bukaannya. Makin kecil, itu akan makin blur latar belakangnya. Tentunya ini adalah simulasi saja, meniru hasil lensa bukaan besar di sistem kamera bersensor besar. Di portrait mode, kita bisa pilih 2 kali zoom yang ekuivalennya 48 mm, yang lebih oke menurut saya untuk foto potret. Bagi penggemar foto pemandangan malam atau indoor yang minim cahaya, ada pilihan Super Night Mode. Hasilnya baik dan juga bebas noise. Yang penting kita harus memegang kameranya dengan stabil selama memotret beberapa detik. Mungkin teman-teman bingung ya, mengapa output gambarnya hanya 12 megapiksel? Bukannya tadi katanya image sensornya 108 megapiksel. Ya memang ini begitu ya.
Jadi tipikal sensor seperti ini, dia akan menggabungkan 9 piksel menjadi satu untuk hasil foto yang lebih noise free dan juga hasil yang lebih tajam. Tapi kita tetap bisa memilih full resolution 108 megapiksel jika kita mau. Menurut saya, cocoknya untuk foto di kondisi yang sangat terang atau kamera ditempatkan di atas tripod. 108 megapiksel juga ideal untuk cetak besar. Misalnya untuk cetak besar 1 meter atau lebih. Tapi ada kelemahannya. Kalau di kondisi kurang cahaya, kualitas gambar akan kurang bagus. Karena munculnya noise atau artifact. Dan ukuran filenya juga jadi lebih besar. Jadinya memori kita cepat penuh. Ngomong-ngomong, Note 40 ini memori RAM-nya 8 GB dan storage-nya 256 GB. Yang menurut saya lumayan cukup ya untuk ukuran masa kini. Di modul kamera ini juga ada mode Pro. Penggemar fotografi bisa set lebih banyak parameter yang canggih. Misalnya kita bisa cek kompensasi exposure atau EV, ISO, white balance, tipe autofocus, dan juga metering. Untuk videonya mungkin agak sedikit mengecewakan teman-teman, karena ponsel ini tidak bisa merekam video 4K. Mungkin karena chipsetnya ya, yang menggunakan MediaTek Helio G99 Ultimate. Mentoknya di Full HD 60 fps atau 2K 30p. Tapi bagi teman-teman yang suka bikin vlog yang simple dan juga bikin vertical video untuk Instagram atau YouTube Short, resolusi video di Full HD menurut saya sudah cukup banget. Dan untuk memudahkan teman-teman, ada berbagai preset untuk membantu kamera mengenali film yang akan direkam. Kamera dari Infinix seri Note 40 ini menurut saya adalah ponsel yang mementingkan value. Artinya harganya sangat terjangkau nih, mulai dari 2 jutaan saja. Tapi fitur dan kelengkapannya menurut saya sangat bagus. Selain mantap untuk gaming seperti ponsel Infinix pada umumnya, saya juga melihat ponsel ini cocok buat traveler yang sering menggunakan ponselnya untuk membuat konten foto dan video karena manajemen powernya oke banget nih, didukung dengan fast charging dan juga Mac powernya yang sangat membantu pastinya. Untuk kameranya sendiri mungkin belum sempurna dan cukup minimalis ya, karena cuma satu modul kamera yang aktif. Tidak ada modul ultrawide misalnya, dan juga tidak punya modul super telephoto. Tapi menurut saya modul utamanya yang wide ini juga tidak jelek juga ya, 108 megapiksel. Seperti teman-teman lihat di video ini, kualitas foto di kondisi yang cerah dan kondisi yang kurang cahaya, dan untuk foto potret sudah sangat baik. Bagaimana pendapat teman-teman tentang ponsel Infinix ini? Bagus atau tidak? Saya tunggu di bagian komentar di bawah. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye.